Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya di parkir timur Senayan ini, di tempat Gelora Bung Karno ini. Besok pada tanggal 30 Juni dimulai jam 10 pagi sampai malam hari akan diadakan rangkaian penutupan peringatan bulan Bung Karno. Dan puncak peringatan dilakukan di Gelora Bung Karno ini, di mana seluruh jajaran pengurus partai di seluruh Indonesia selama 1 bulan penuh telah mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif untuk anak-anak muda, yang dimulai dari 1 Juni hari lahirnya Pancasila, 6 Juni kelahiran Bung Karno, dan kemudian 21 Juni wafatnya Bung Karno. Dan di dalam penutupan bulan Bung Karno, berbagai kreativitas anak muda sebagai kolaborasi dari Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, Repdem, kemudian ada Satgas Partai, ada Ganti, dan juga Redmi. Semua bersatu mempersembahkan kegiatan yang menarik bagi para pemuda kita agar bergelora api perjuangan nantak kunjung padam. Pagi hari jam 10 akan dimulai dengan Festival Kopi Tanah Air. Ditampilkan berbagai kreativitas yang menjadi daya unggul Indonesia tentang kopi dengan cita rasa tanah air untuk dunia. Dan kemudian pada sore jam 3 akan dimulai suatu rangkaian untuk Soekarno Run. Ternyata peminatnya banyak sekali. Semula hanya dirancang sekitar 2.000 orang, tetapi yang mendaftar sudah lebih dari 9.000 orang. Sehingga kami mohon maaf bagi mereka yang terus akan mendaftar, silakan berpartisipasi, tetapi ada keterbatasan ya di dalam sarana yang diberikan, tetapi semua tidak mengurangi suatu spirit, karena GBK ini lahir dari kepemimpinan Bung Karno dan sekarang telah menjadi suatu atmosfer kehidupan bagi anak-anak muda untuk menggembleng dan menjadikan tempat ini sebagai suatu sumber spirit, sportivitas, dan juga prestasi bagi anak-anak muda kita yang menunjukkan kepemimpinan Bung Karno yang sangat visioner dengan membangun GBK ini. Meskipun ada keterbatasan karena membludaknya jumlah peserta, kami tetap mengundang. Bahkan nantinya dalam rangka 17 Agustus kami juga akan mengadakan kegiatan Soekarno Run ini untuk dilakukan dengan lebih baik, karena lari sekarang sudah tidak lagi sekedar ya menjadi bagian dari event olahraga, tetapi ini sudah menjadi bagian dari simbol untuk berlari cepat, ya, membangun kemajuan, membangun suatu spirit berdikari. Karena lari harus dengan menggunakan kakinya sendiri, tidak bisa menggunakan kaki tetangga, tidak bisa menggunakan kaki teman-temannya. Itulah yang akan digelorakan oleh anak-anak muda PD Perjuangan yang di bawah koordinasi Bapak Eriko Sutarduga, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Eriko, silakan. Cukup Pak Ilham, teknis, silakan. Teknis saja paling tambahan untuk teman-teman media membantu menginformasikan bahwa pembagian respek itu kita mulai besok jam 7 pagi sampai jam 13.00, dan seperti tadi yang sudah disampaikan, kita ada keterbatasan karena semula hanya dirancang 2.000, sehingga respek hanya kita tambah sampai 5.000. Nanti kemudian sistemnya first come first serve gitu ya, dan semoga nanti kebagian semua. Kalau yang tidak kebagian, kami mohon maaf. Tapi yang tidak kebagian mendapatkan kupon khusus. Kupon khusus banyak hadiah untuk door prize dan bisa menikmati pentas musik dengan berbagai gestar yang oke banget buat anak muda ya. Ada Ran, ada Ardhito Pramono secara gratis ya, ada KPK, dan satu lagi Marcel Siahaan. Terima kasih Pak Sekjen, cukup untuk grup musik KPK ini adalah kelompok pemuja koplo ya, yang memang sangat populer, dan ini aspirasi dari
anak-anak muda. PD Perjuangan, ayo dong, bulan Bung Karno mengundang musik KPK. Kalau nggak ada koploan sekarang nggak rame gitu Mas Eko. Ya. Jadi itu yang kira-kira yang ditampilkan buat besok. Mengapa arenanya hanya di sekitar GBK? Karena ini bukan sekedar lari. Ini mengambil spirit. Sehingga jangan diukur dari berapa jaraknya. Buat saya pribadi 10 kilo udah biasa. Tetapi ini adalah mengambil spirit bahwa dengan berlari, sportivitas, semangat berdikari, semangat pantang menyerah itu ditunjukkan, dan ini dalam kebersamaan anak-anak muda PD Perjuangan bersama dengan masyarakat. Maka mereka yang mau bergabung silakan bergabung. Kita jadikan Gelora Bung Karno ini menjadi sumber spirit tentang bagaimana Indonesia berperan penting bagi dunia. Terima kasih. Pak, rutenya berapa panjang Pak kira-kira Pak? Untuk kategorinya apa? Rutenya sampai capek, keliling-keliling GBK. Kategorinya Pak? Sampai capek. Ya kategorinya fun, Soekarno Fun Run. Nanti baru bulan Agustus baru kita akan buat yang lebih mini maraton, karena ternyata peminatnya sangat banyak. Jadi tidak salah, saya juga di GBK ini setiap minggu 2 kali lari mengelilingi stadion GBK, ya rata-rata 8 sampai 10 kilo. Ternyata ini menjadi bagian dari spirit di seluruh Nusantara, sehingga setiap kami ke daerah sekarang selalu membawa sepatu olahraga untuk lari di daerah-daerah. Pak, beritanya lain Pak? Boleh. Soal pilkada Pak, poros ketiga untuk pilkada Jakarta ini bagaimana Pak? Apakah sudah siap Pak? Siapa kandidatnya mungkin yang akan diusung di PDIP? Kalau dulu ada poros tengah untuk mengganjal kepemimpinan Bu Mega, ya kita poros rakyat sajalah. Jadi PD Perjuangan bergerak untuk menyerap seluruh aspirasi rakyat, dan kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Hendi, ada Pak Andika, ada Pak Eriko Sutarduga di belakang saya. Ya semua telah dipersiapkan dengan baik. Ada Charles Honoris dan sebagainya. Kalau koalisi Pak? Koalisi? Ya kerjasama partai politik kan dilakukan. Hari ini telah diumumkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur di Bengkulu, PD Perjuangan bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional. Ya, ada Pak Helmi Hasan dengan calon wakil kader dari PD Perjuangan yang telah terbukti sukses menjadi bupati 2 periode, yaitu Pak Mian. Pak, ini dari pihak Anies sendiri berharap PDIP bisa bergabung begitu untuk mengusung Anies dari PKS, bahkan sampai juru bicaranya tadi pagi bilang kalau berharap dan bakal jadi terobosan besar kalau PDI bisa mengusung Anies. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kami banyak menerima tanggapan yang sama, karena ketika menghadapi ujian di dalam pemilu kemarin yang oleh para pakar dikatakan terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan menggunakan sumber negara dan alat-alat negara, ternyata PD Perjuangan masih dipercaya rakyat menjadi pemenang pemilu. Militansi inilah yang kemudian menarik banyak pihak untuk bekerja sama dengan PD Perjuangan. Tetapi kerjasama tidak boleh kehilangan dengan apa yang disuarakan oleh akar rumput. Karena itulah di seluruh pilkada kami tidak hanya berbicara dalam konteks elektoral, kami mendengarkan suara akar rumput, mendengarkan suara wong cilik, komitmen di dalam memperbaiki nasib wong cilik. Maka kami mengadakan pelatihan-pelatihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tanggal 1 Juni nanti, 1 Juli sudah akan diadakan pelatihan lanjutan, batch kedua. Nama Pak Anies masuk dalam kategori akar rumput itu Pak? Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan jaga bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Pak, kemarin PDIP akan bergabung berkoalisi dengan PKS atau gimana Pak? Jadi kerjasama partai politik memang terjadi pergeseran.
pasca pemilu presiden. Nah, pergeseran ini juga dengan melihat dinamika politik yang ada di daerah. Sehingga partai-partai yang telah lolos di dalam ujian-ujian melalui pemilu yang lalu, tentu PD Perjuangan membangun suatu komunikasi. Karena pergeseran ini disertai dengan suatu kesadaran di satu sisi PD Perjuangan kokoh dari aspek ideologi, core values dari partai, basis partai, tapi di sisi lain itu juga membuka suatu ruang kerjasama mengingat tantangan-tantangan ke depan tidaklah ringan. Kita melihat dari perekonomian, pelemahan rupiah terhadap dolar, masalah pangan, dan sebagainya. Diperlukan suatu kerjasama. Tapi prinsip-prinsip ideologis dan sejarah tetap diperhatikan oleh partai, terutama mendengarkan akar rumput. PDI tidak akan membangun kerjasama sekiranya ada persoalan-persoalan yang disuarakan oleh akar rumput. Tetapi prinsipnya kami terbuka di dalam kerjasama politik. Pak Tapi Sekjen, artinya kalau terakhir untuk cawe-cawe, Pak? kemarin Pak Sekjen bilang bahwa salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk calon pemimpin daerah itu kan dari ideologis juga. Apakah kemudian PDIP juga sudah melihat sosok Mas Anies ini secara ideologis satu jalur dengan PDIP? Secara ideologis kan juga bisa dilakukan melalui suatu persiapan-persiapan. Ketika Republik Indonesia baru berdiri dan menghadapi berbagai ancaman-ancaman dari luar, dari kolonialisme Belanda, ada kerjasama antara PNI dan Masyumi. Misalnya, semua komponen digalang di dalam menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Dan sekarang kita juga menghadapi tantangan internal dan juga eksternal akibat geopolitik itu. Jadi ada perspektif historis yang juga bisa dijadikan pijakan oleh PD Perjuangan. Tetapi kerjasama politik terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis itu kami menunggu arahan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang terus mencermati hari ke hari seluruh dinamika politik yang berkembang. Soal kekhawatiran PDIP tertarik untuk mengusung duet aman juga nggak, Anies Sohibul Iman? Jadi PD Perjuangan ini adalah partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Mas, Soal kemarin kan kekhawatiran sejumlah parpol kan sudah membantah mendengar soal Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta. Nah, untuk PDIP ada mendengar soal itu atau mungkin sama tidak mendengar juga? Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi di dalam pemilu presiden 2024. Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, pelembagaan, dan kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan hal tersebut tentang kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga PD Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang ujian, dan kami menyatu dengan rakyat. Soal kekhawatiran Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pilkada Jakarta gimana, Pak? Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan Jadi cawe-cawe. proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Mas, tapi kalau Mas Kaisang maju di Pilkada Jakarta gimana nih, Mas? Ya tanya PSI ya.
ke kami menurut- tanya tentang PDI Perjuangan. Menurut ya. Mas itu terlalu cepat nggak sih untuk Mas Kaisang Ya maju tanya di pilkada? PSI ya. Berarti, Oke, yang lain? Berarti PDIP tidak khawatir kalau Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada ini. Jadi sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diperjuangkan dengan susah payah. Selama Orde Baru, pemimpin lahir dari proses dari atas. Dari mereka yang dekat dengan Orde Baru. Elitis. Maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa, termasuk PDI, kantor partai sampai diserang. Akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin. Ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi, di dalam pemilu. Jangan pernah kebiri hak rakyat tersebut. Mas, Jawa kemarin, Timur, Pak. kemarin kan Mas Kusnadi mengajukan pelaporan perlindungan ke LPSK bersama kuasa hukum. Salah satu pernyataan Pak Petrus kemarin kan adanya ancaman ke keluarga Pak Kusnadi dari penyidik KPK. Apakah Mas Hasto sendiri sudah mendengar informasinya atau seperti apa, Mas? Hal tersebut ditanyakan kepada penasihat hukum karena saat ini saya baru berkonsentrasi menyelesaikan disertasi saya dengan temuan-temuan yang menarik. Secara kualitatif kami konstruksikan teori pelembagaan partai dan secara kuantitatif ternyata teruji ya di dalam penelitian tersebut sehingga terkait dengan persoalan-persoalan hukum nanti ada tim hukum. Ada ini enggak ada Roni nanti biar Mas Roni. Itu ada Pilkada Jawa Timur, Mas. Gimana Pak? Ya Pilkada Jawa Timur ya kita juga partai memiliki begitu banyak calon kepala daerah. Dari kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya ada Ibu Risma, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis nih. Ada yang ngusulkan di Jakarta, ada yang ngusulkan di Jawa Timur. Kemudian ada Gus Ipin, Bupati Trenggalek. Kalau Wali Kota Surabaya sudah fokus sebagai Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Ada Ibu Ipo dari Banyuwangi, Fauzi, kemudian Fauzi dari Madura, Sumeneb, Bangkalan itu Sumeneb. Pak Fauzi dari Sumeneb itu juga basis elektoralnya saudara Fauzi ini sangat kuat, sehingga tinggal merumuskan kerjasama politiknya. Misalnya kami berkomunikasi dengan PKB, kami berkomunikasi juga dengan Partai Gerindra yang sudah memberikan dukungan kepada Mbak Kofifa untuk Jawa Timur. Tapi untuk daerah-daerah lain kami juga melakukan komunikasi politik. Ini proses yang sangat dinamis. Sehingga partai terus mendorong kader-kader internal partai untuk maju dan bekerja sama dengan mereka yang digembleng baik melalui jalur birokrasi, jalur profesional, jalur purnawirawan TNI Polri, kemudian juga dari kalangan pers misalnya. Jadi untuk Jawa Tengah, Jawa Barat dari juga sama, Mas? Surabaya, Mas, apakah tetap Pak Armuji atau ada potensi berubah? Tetap, kota Surabaya tetap, ya di banyak daerah. Karena PDI Perjuangan ini enak kalau bekerja sama. Tidak neko-neko sehingga banyak pasangan yang tetap karena nyaman bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Berarti prinsipnya di Jawa Tengah, Jawa Barat juga sama ya, Mas ya? Jawa Tengah juga sama. Pak Andika misalnya selain diusulkan di Jakarta, itu juga ada yang mengusulkan di Jawa Tengah. Ya kemudian ya Mbak Puan sedang melakukan suatu kajian-kajian berdasarkan survei pemetaan di internal partai bersama dengan Mas Bambang Pacul-Woryanto dan Pak Utut yang memang ditugaskan di salah satunya di Jawa Tengah. Pak, terkait dengan yang namanya kan kalau di Jawa Tengah Ada Pak Hendi juga ya Jawa Tengah. Iya. kantor itu kan Pak Kapolda Ahmad Lutfi gadang-gadang itu masih sudah berada pertimbangan dari PDIP nggak sih? Ya Pak Lutfi juga melakukan suatu komunikasi politik yang saya dengar karena kapasitas beliau sebagai Kapolda secara rutin, secara fungsional itu kan juga sering bertemu dengan kepala-kepala daerah dari PD Perjuangan. Pak, soal pusat data nasional nih Pak yang sekarang ini jadi persoalan, gimana Pak tanggapannya dari Pak TB Hasanuddin sudah menyampaikan ya sikap mewakili partai terkait dengan masalah itu. Ya prinsipnya kalau ada data yang bisa diretas itu berkaitan dengan kedaulatan kita sebagai negara.
Sehingga ini masalah yang menyentuh kedaulatan kita, sehingga ditangani secara tuntas. Cukup. Ini Sekjen Nasdem Hermawi bilang kalau dia merasa Nasdem ini diusir dari pemerintahan Jokowi. Kalau dari Mas Hasto sendiri gimana dari PDIP melihat? Ya, tanyakan Pak Jokowi. Ya. Cukup. Tanyakan yang ngusir.